Jamaah dimuliakan oleh Allah, dengan kita diberikan iman berarti pertanda Allah cinta kepada kita. Kalau pengen tahu jamaah sekalian siapa yang Allah cintai, maka dia adalah orang yang Allah berikan agama. Allah pilih dia menjadi orang beriman yang beragama Muslim, yang beragama Islam. Karena yang ngomong begitu bukan saya, tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi sesungguhnya Allah memberikan dunia pada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai, Pak. Dunia ini bebas Allah berikan pada siapa aja. Karena dunia itu remeh, maka ya udah kasih aja lah, cuma segitu doang, sedikit doang, kasih aja sama orang kafir nggak apa-apa. Ya. Jadi orang kafir dan orang tidak, ya orang beriman jamaah sekalian itu diberi oleh Allah dunia. Dan bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keduniaan yang Allah berikan pada orang kafir itu seringkali lebih banyak daripada yang diberikan pada orang beriman. Ya nggak apa-apa, karena itu memang hal yang remeh. Karena bagi Allah harganya dunia itu tidak lebih baik, ya tidak senilai dengan satu sayap nyamuk. Hina banget dunia di mata Allah ya mas sekalian. Ya oleh karenanya siapa saja dikasih, Pak. Oleh siapa saja dikasih oleh Allah. Wala yu'tid dina illa man ahad. Kalau dalam riwayat yang lain wala yu'til imana illa man ahad. Allah tidak memberikan agama atau keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Jadi siapa saja Allah pilih dia menjadi orang yang memiliki agama Islam, maka Allah benar-benar cinta kepada dia. Nah, cinta ini jemaah sekalian harus kita rawat dengan ilmu yang harus konsisten jemaah sekalian kita cari. Karena gimana cara merawat iman tanpa ilmu? Nggak bisa jemaah sekalian. Ya, dan itu adalah sebagai bentuk kita syukur pada Allah. Setelah dapat ilmu kita amalkan, dan itu disebut ibadah. Nah, ibadah itu adalah hakikat dari kesyukuran jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang berusaha istiqomah sampai ajal mati kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita ya untuk mendengarkan kajian tentang masalah bab kematian yang mas sekalian, yang pasti dialami oleh semua, Pak. Cuman setan saja yang selalu melupakan kita. Kehidupan dunia ini yang selalu menipu kita bahwasanya kita akan mati, Pak. Jadi begitu mudahnya datang kita merasa bahwasanya diri kita tidak akan mati, Pak. Padahal sebenarnya kita akan mati ya mas sekalian. Bahkan 100 tahun lagi anak cucu kita mungkin sudah tidak ada. Kita juga tidak tahu rumah kita itu masih ada apa enggak. Kita juga tidak tahu nanti rumah kita akan dimiliki oleh siapa gitu. Dan kita yang pasti, Pak, umumnya gitu ya, nama kita sudah tidak disebut lagi. Oleh karena jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang masalah fikih jenazah itu adalah hal yang memang penting. Ya, selain kita nanti akan meninggal, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita kehidupan dunia hanya sementara, akan ada safar yang sangat jauh, yaitu safar kita setelah kita wafat ya mas sekalian. Ini juga penting ya mas sekalian dalam mereka mewujudkan hak sesama kaum muslimin. Di pertemuan lalu kita sudah bahas yang dimuliakan oleh Allah tentang apa itu hukum mengubur mayit, kemudian sunnahnya di dalam mengubur mayit itu di mana, kita sudah bahas juga. Kemudian kita juga sudah bahas sama sekalian bagaimana hukumnya mengubur mayit, bisakah di sembarang waktu, di waktu kapan saja. Namun kita sudah jelaskan juga ada 3 waktu larangan mengubur mayit, dan juga waktu malam juga sebaiknya jangan dilakukan kalau memang masih bisa ditunda nih mas sekalian. Kalau tidak darurat, maka saat itu sebaiknya jangan mengubur malam. Umumnya mengubur malam itu akan sedikit yang menyolati dan juga sedikit pula yang mengantarkan jenazah. Nunggu aja siang. Ya. Dan kita akan bahas di pertemuan ini jamaah sekalian tentang tata cara menguburkan jamaah sekalian. Dan orang yang berhak juga sudah kayaknya ya.
Orang yang berhak menguburkan siapa? Kita sudah tahu jemaah sekalian di pertemuan yang lalu, bahwasanya yang berhak untuk menguburkan jenazah itu adalah keluarganya. Keluarganya jemaah sekalian, dan perempuan tidak boleh menguburkan jenazah walaupun jenazahnya itu perempuan. Jadi seperti itu. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang tata cara meletakkan jenazah ke kuburan. Ya, ini adalah kondisi yang memang jemaah sekalian, ya kalau disebut sedih ya sedih. Kalau apalagi itu adalah orang yang kita cintai. Kemudian gimana tata cara yang sunnah jemaah sekalian? Tata cara sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meletakkan jenazah pada liang lahat. Ya, memang kita juga sudah jelaskan lubang kuburan yang terbaik itu adalah lahat, namanya al-lahdu, lahat. Itu yang terbaik jemaah sekalian. Lahat kita sudah tahu, misalnya kalau kuburan maka saat itu yang mengarah ke arah kiblat itulah yang dibolongin jemaah sekalian. Disitulah nanti tempatnya, jadi tempatnya jenazah. Ya, dihadapkan ke arah kiblat, dimiringkan sebelah kanan ke arah kiblat. Namun kalau kita melakukan hal itu ternyata tanahnya itu gampang runtuh ya mas sekalian, karena tanahnya pasir, maka jangan membuat lubang di sebelah kanan jemaah sekalian, atau di sebelah ya ke arah kiblat, bukan, tapi membuat lubangnya itu adalah di bawah. Itu disebut lubang syak namanya. Lubang syak itu adalah lubang yang merupakan kekhususan bagi ahlul kitab, bagi kaum Yahudi dan Nasrani jemaah sekalian. Dan itu juga boleh bagi kita kalau memang lubang lahat itu atau liang lahat itu tidak bisa. Boleh, nggak apa-apa. Akan tetapi ya tetap mayit itu diarahkan ke kuburan, diarahkan ke arah kiblat. Karena kiblat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah arah kiblat. Jadi Ka'bah itu adalah arah kiblat bagi orang yang masih hidup dan yang sudah tidak ada. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang hal ini. Yang pertama adalah tentang tata cara jemaah sekalian memasukkan jenazah ke liang lahat. Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sunnatu idkhalul mayyiti min jihati rijlayil qabri. Jadi sunnahnya ya adalah memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Dari arah mana jemaah sekalian? Arah kaki kuburan. Jadi misalnya sono arah kiblatnya sono apa? Jadi tidak dari sini Pak, tapi dari sini. Jadi dimasukkan seperti seseorang memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi dari arah kaki kuburan atau kaki jenazah kalau memang sudah diletakkan itu. Jadi sebenarnya sunnahnya itu demikian. Jadi tidak dari kiblat tapi dari sini Pak. Jadi yang pertama diterima itu adalah kepalanya dulu, habis itu badannya, habis itu baru kakinya, seperti itu. Itu kalau mudah. Jadi kata ulama itu kalau mudah dilakukan. Kalau memang sulit dilakukan maka ya tidak mengapa jemaah sekalian ya memasukkan jenazah dari arah kiblatnya, boleh. Tapi yang afdal di mana jemaah sekalian? Atau dari arah sini. Itu dari arah kaki jenazah. Karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Abu Dawud ya dikisahkan oleh Abu Ishaq rahimahullah, awsal harithu an yusalli alaihi Abdullah ibn Zaid fa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlayil qabri wa qala hadza minas sunnah. Jadi Abu Ishaq bercerita, ini adalah seorang tabi'in. Al-Harith, ya seorang muslim saat itu, pernah berwasiat agar jenazahnya disolati oleh Abdullah bin Zaid. Ini sahabat Nabi Pak. Karena masih ada tersisa sahabat Nabi yang ngambil berkahnya dia Pak. Ngambil berkah muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Harith pernah berwasiat agar jenazahnya disolati oleh Abdullah bin Zaid. Lalu Abdullah bin Zaid menyolati dia setelah meninggal itu. Kemudian Abdullah bin Zaid juga menguburkannya, dan memasukkan dia ke kuburan dari arah kakinya kuburan. Seperti tadi Pak, seperti gini. Nah gitu.
Dan dia berkata, Abdullah bin Said maksudnya muridnya Nabi, hadza minas sunnah. Ini adalah termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi itu kalau mudah demikian, kalau tidak mudah ya dari arah mana saja yang mudah ketika itu, Pak. Karena ada kondisi di mana mungkin kuburannya rapat gitu, jamaah sekalian, itu tidak memudahkan untuk memasukkan dari arah kakinya, maka satu dari arah kiblat tidak mengapa. Dari arah kepala pun tidak mengapa, Pak. Yang jelas jangan dari arah belakang, begini, Pak. Jadi jalan dari arah belakang ya jangan. Jadi demikian. Simpel, Pak ya. Walaupun itu ajaran Nabi, namun ternyata luas. Ulama menjelaskan itu luas. Jadi boleh dari arah sana dan sini. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya adalah yang kedua, yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala jambihil aiman wa wajhuhu ilal qiblah. Jadi setelah diletakkan jemaah sekalian, pas diletakkan jenazah itu dibaringkan ke arah kanan. Jadi diletakkan dan dibaringkan miring sebelah kanan, miring, Pak. Jadi bukan wajahnya itu ke arah langit, bukan. Tapi jadikan wajahnya itu dan tubuhnya itu ke arah kiblat jamaah sekalian. Jadi sekali lagi jadikan tubuhnya, wajahnya serta tubuhnya itu ke arah kiblat. Ya. Dan ini sekali lagi adalah amalan kaum muslimin mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Maka jangan ada yang menyelisihi, Pak. Itu adalah suatu kesepakatan umat Islam, jangan ada yang menyelisihi. Jadi ngubur sembarangan, mentang-mentang kuburnya di peti, Pak. Ya boleh juga kalau memang ada uzur, Pak. Nguburnya di peti ternyata tidak diarahkan ke arah kiblat, ini tidak boleh. Jadi itu termasuk nggak apa-apa, akhirnya dia melakukannya, maka saat itu dia sudah sesat. Keliru gara-gara seperti itu jamaah sekalian. Ya keliru jalan alias sesat. Karena ada riwayat bahwasannya qiblatukum ahya'an wa amwata. Jadi Ka'bah itu merupakan kiblat bagi kalian, kata Nabi, ya, dalam keadaan kalian masih hidup maupun sudah wafat. Nah, demikian jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, orang yang meletakkan jenazah ke kuburannya, ya kira-kira biasanya 3 orang, Pak. Kalau jenazahnya tinggi, panjang itu, maka itu bisa jadi 4 orang, umumnya 3, Pak. Masing-masing mereka itu mengucapkan doa yang sudah diajarkan Nabi. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sunnah, boleh millah. Bismillah artinya aku meletakkan jenazah dengan menyebut nama Allah. Jadi bismillah itu tergantung konteksnya jemaah sekalian artinya. Kalau bismillah itu dibaca sebelum makan berarti maknanya adalah aku makan dengan menyebut nama Allah. Kalau mau minum, aku minum dengan menyebut nama Allah. Aku berwudu baca bismillah, aku berwudu dengan menyebut nama Allah. Mau apa lagi, Pak, kalau baca bismillah? Berhubungan intim dengan pasangan, bismillah Allahumma jannibna syaitan. Aku berhubungan intim dengan menyebut nama Allah. Dan lain-lain jamaah sekalian, termasuk ini. Ya bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah aku meletakkan jenazah ke kuburan. Wa ala millati Rasulillah, dan berdasarkan atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya demikian, Pak. Ya, sunnahnya demikian. Hendaknya zikir ini, Pak, ucapan ini, pengakuan itu diucapkan oleh orang yang menguburkan itu. Dan itu singkat kok, Pak. Bisa, Pak, ya semua ya, Pak ya. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa diucapkan ramai-ramai, Pak. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkat. Bisa insyaallah. Aku meletakkan jenazah dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian, saat ngubur itu loh, saat kita ngubur jenazah, belum selesai, belum dipendam itu dengan tanah.
Apakah kuburan tersebut ditutup dengan kain? Ini ada pembahasan di kalangan ulama aja mas sekalian. Jadi apakah kuburan tersebut yang lagi masih ya mungkin lagi miringin, ya berusaha miringin untuk bisa naruh apa gitu, apakah itu ditutup dengan kain gitu pak, sehingga yang berada di dalam itu gelap gitu. Nah tentang hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah, mayoritas ulama berkata yang ditutup itu adalah kubur. Apa kalau kita mengubur jenazah wanita? Sekali lagi kalau ditutup itu adalah apabila kita mengubur jenazah wanita. Bisa dibayangkan nggak pak? Kubur ditutup pak, mungkin dengan kain batik lah, atau kain penutup kerandanya itu, seperti itu pak. Sunnahnya demikian, ditutup, jadi nggak dibiarkan orang lain lihat semua gitu. Nah gitu. Jadi seperti itu. Kadang yang lihat lain itu bikin rame pak. Maunya ini begini, maunya begini. Sering kan dengar antum pak, buka. Begini. begitu. Nah gitu jamaah sekalian. Makanya yang ngubur jenazah itu paling tidak satu orang tuh, salah satunya jamaah sekalian itu yang memandu, dia bisa gitu. Ya jadi seperti itu. Sehingga tidak ada campur tangan yang ada di atas itu, nggak perlu dia. Mereka tuh cukup aja nunggu udah. Jadi kalau perempuan itu sunnahnya itu ditutup, itu menurut mayoritas ulama. Nah, menurut mayoritas ulama, adapun laki-laki nggak perlu, karena ada riwayat Ali bin Abi Thalib melewati suatu kaum yang sedang mengubur jenazah, Nah, mereka menutup jenazahnya tersebut itu dengan kain. Nah, ternyata jemaah sekalian, Ali berkata, innama yusna'u hadza bin nisa. Ya. Seperti ini dilakukan kalau jenazahnya perempuan, bukan begini, ya. Udah akhirnya karena kita ngikuti sahabat Nabi ya mas, sudah kita lakukan demikian itu. Kan Ali ngomong begitu kan juga tidak berdasarkan ro'inya, ya demikian. Namun Imam Syafi'i juga berdasarkan dalil, Pak. Karena beliau juga orang yang ilmunya banyak. Beliau berdalil bahwasanya ternyata yang ditutup itu juga bukan kaum wanita saja, tapi ditutup juga kaum pria, baik pria maupun wanita atau pria, sama-sama ditutup. Jadi tidak dilihat lihat. Yang di atas itu hanya menunggu saja gitu, jadi nggak perlu lihat dan sebagainya. Jadi seperti itu jamaah sekalian aslinya, dan ini termasuk seperti hal yang ditinggalkan. Benar nggak jamaah sekalian? Ada nggak di terjemah yang kalau mengubur gitu, ngantar kubur itu kuburannya itu ditutup dengan kain gitu? Ada nggak pak? Belum? Bukan itu, bukan kayu. Itu sebelum termasuk itu kayu, tapi di atas itu ya, di atasnya loh, di atasnya itu. Pernah lihat nggak ditutup dengan kayu? Belum pernah ya? Ya itu termasuk sesuatu yang memang ditinggalkan ya, sunnah yang ditinggalkan. Jadi seperti itu. Tujuannya apa jemaah sekalian kata ulama adalah ya tujuannya supaya tidak nampak ya auratnya itu tadi. Terkadang bisa pas lagi dibuka itu kan, pas lagi ini jemaah sekalian, pas lagi dimasukkan ke dalam liang lahat itu terkadang ketika kita membuka ikatan itu terbuka, ada sesuatu yang terbuka supaya dilihat di atas itu tidak terlihat. Ya, jadi ada penyebab. Apalagi itu adalah perempuan. Nah, kalau perempuan itu auratnya lebih dijaga lagi. Makanya saat itu dia hendaknya ditutup. Demikian jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, saat jemaah sekalian meletakkan jenazah ke kuburan, maka kafannya tersebut tidak perlu dirobek. Tidak perlu dirobek atau tidak perlu dibuka begitu. Tidak perlu kafannya dibuka-buka. Ya. Karena memang tidak ada dalil secara syariat jemaah sekalian untuk membuka atau merobek kafan itu. Jadi dibuka nggak hanya talinya saja dibuka jemaah sekalian, tapi kafannya itu bahkan dirobek gitu ya, dikoyak gitu. Tidak perlu jemaah sekalian. Nah, adapun melepas tali-tali, ya, melepas tali-tali jamaah sekalian di kepalanya, di badannya, di kakinya, itu adalah hal yang memang dianjurkan. Sekali lagi hal yang memang dianjurkan. Karena mengikat jenazah setelah dikafani itu adalah dalam rangka
kita khawatir itu akan terbuka kafannya, kemudian auratnya kelihatan. Nah, ketika sudah di kuburan, hal itu sudah aman, maka tidak perlu diikat di kuburan, teman sekalian. Dilepas itu ikatannya, mulai dari kepala, badan, sampai kaki. Dilepas ikatannya. Dan ikatannya taruh di situ aja, teman sekalian. Nggak harus ada takhayul, teman sekalian, percayaan mitos gitu, harus diambil lagi, nggak perlu. Biarin aja taruh di situ, ya, taruh di situ saja, jamaah sekalian. Nah, karena ketika sudah sampai di kuburan, sudah diletakkan, udah aman, nggak ada angin nanti akan mengibar-ngibarkan kafannya, kemudian tampak aurat, nggak ada, jamaah sekalian. Insya Allah tidak ada. Jadi ya saat itu dilepas seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan, jamaah sekalian? Apa yang dilakukan lagi? Pertanyaannya gini, Pak. Setelah diletakkan begitu kan, tali-tali dilepas. Apakah wajahnya dibuka? Apakah wajahnya dibuka? Ini juga permasalahan yang para ulama berbeda pendapat. Kalau saya milih pendapat, ya mas kalian, bahwasanya wajah itu tidak perlu dibuka. Karena yang wajah dibuka tidak boleh ditutup termasuk kepala, itu hanya orang yang berihram saja, berihram haji atau umroh. Adapun orang yang tidak berihram, yang meninggal biasa seperti kita di tanah air gitu ya, atau memang di tanah haram tapi sudah selesai dari ihram, maka saat itu ditutup, jamaah sekalian, mulai dari dia habis disolati sampai dengan kapan, dari kafani sampai dengan dia dikubur, itu nggak perlu dibuka. Yang hanya dibuka itu talinya saja, tali pocongnya saja, orang bilang itu, tali kafannya saja dibuka, tapi tidak perlu dibuka wajahnya. Itu pendapat yang saya pilih. Namun di sana juga ada pendapat lain, ya mas sekalian, yang dibuka itu wajahnya, tapi yang dibuka adalah hanya pipi, Pak. Jadi yang dibuka itu adalah hanya sekitar pipi saja yang menyentuh apa? Pipi kanan, karena pipi kanan itulah yang nanti akan menyentuh tanah. Maka yang dibuka itu saja. Adapun ya hidungnya tidak perlu, wajah atau pipi sebelah ini enggak. Jadi tidak full face gitu ya, tidak full wajah dibuka, tidak demikian. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Ala kulli hal, intinya kalau ada yang ingin membuka silakan, walaupun kita tidak membuka, ya udah ditutup saja terus, nggak masalah. Jadi demikian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya jenazah, jemaah sekalian, ketika dihadapkan, dimiringkan ke kanan, itu tetap pas ditinggalin itu tidak berbalik telentang itu mengarah ke langit, maka saat itu punggungnya jenazah itu dikasih batu bata atau yang semisal dengan batu bata agar diganjel gitu ya, sebagai ganjelan ya, agar ketika ditinggalin maka saat itu tidak berbalik malah telentang. Awalnya begini Pak, habis itu malah telentang begini. Nah, tidak demikian Pak. Ya, caranya adalah diganjel. Kalau biasanya kebiasaan kita itu adalah dengan bola-bola batu, ya bisa batu juga. Bola-bola dari tanah liat itu dibikin mulai dari kepala dipasang sampai mana? Sampai kaki. Nah, jadi seperti itu ya mas sekalian. Atau boleh juga dengan batu bata, nggak masalah. Atau dengan batu yang jelas itu mengganjel dia agar tetap dalam posisi terus selamanya dalam kondisi apa? Menghadap kiblat, seperti itu. Ya kecuali kalau memang udah jadi tulang, ya nggak ada yang bisa mengetahuinya dan juga bisa mengontrolnya ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yaudah setelah itu, agar jenazah tidak langsung terkena tanah yang memendam itu, yang dipendam itu, tanah gitu, maka saat itu antara tubuh jenazah dengan tanah itu ada tabir berupa bisa batu bata Pak, batu bata yang besar. Kalau di Arab tuh batu bata Pak. Di Arab batu bata yang dimiringin gitu Pak. Habis itu dikasih semen gitu biar tidak langsung terkena tanah. Ya, biar tidak langsung terkena tanah.
Jadi tanah dikubur gitu, dia dipendam. Nah, fisiknya itu tidak terkena tanah yang pendam, ya paling kena tanah yang tempat dia berbaring itu tadi, tempat berbaringnya jenazah. Tapi untuk tanah yang dipendam itu tidak kena. Itu memang ajarannya seperti itu. Nah, baru saat itu dipendam sedikit demi sedikit. Setelah selesai, jemaah sekalian, pertanyaannya apakah kuburan itu diratain atau dimunjungin, Pak? Ini juga ada pembahasan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharuskan kuburan itu diratain. Ada diratain, Pak. Ya, seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kuburan itu diratain. Itu bukan berarti tanpa dalil, Pak. Juga ada dalil, jemaah sekalian. Karena ada perintah dari Nabi kepada Ali, kalau melihat ada kuburan yang naik, yang tinggi, itu harus diratakan. Ya berarti saat itu menurut zahirnya hadis ini kuburan itu diratain, jemaah sekalian. Jadi nggak ada tinggi sedikit pun. Namun sebagian ulama, jemaah sekalian, ada yang mengatakan tidak mengapa ditinggikan, yang penting tidak sampai setinggi atau lebih tinggi daripada 1 jengkal, Pak. Jadi nggak apa-apa ditinggikan. Jadi lebih naik daripada yang biasa itu, lebih naik, yang penting tidak sampai 1 jengkal, tidak mengapa. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mengatakan ini juga bukan berarti tanpa dalil, ada dalilnya jamaah sekalian. Karena ternyata seorang tabi'in jamaah sekalian, namanya Sufyan At-Tammar. Beliau berkata, "Ra'aitu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musannaman." Riwayat Imam Al-Bukhari. Saya pernah melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu musannam. Itu asal kata dari sanam, maknanya adalah punuk. Antum tahu kalau punuk gimana, Pak? Naik gitu, Pak, ya. Baik punuk onta itu 1 atau 2 gitu. Naik begitu. Jadi saya pernah melihat kuburan Rasulullah SAW itu seperti punuk, dibuat seperti punuk onta, jadi agak tinggi. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, dan lain-lain, ya, dan lain-lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saja. Jadi karena dan itu diketahui para sahabat. Diketahui para sahabat itu juga itu jamaah sekalian. Jadi bukan berarti para sahabat tidak tahu. Nah, karena para sahabat sudah tahu demikian, ya itu adalah kesepakatan di antara mereka. Nah, berarti makna perintah Nabi meratakan kuburan, maknanya adalah tidak meninggikan kuburan lebih dari 1 jengkal. Begitu ya Mas sekalian. Itu cara mengkompromikan di antara dalil-dalil yang sepertinya bertabrakan namun sebenarnya tidak. Ada yang bilang hadis diratakan, ada yang bilang nggak apa-apa ditinggiin. Nah, ternyata para sahabat yang meninggikan kuburan Nabi itu tidak sampai lebih dari 1 jengkal. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ya intinya kalau memang berarti dari sini kita harus lapang dada jemaah sekalian. Kalau ada kaum muslimin saudara kita kuburannya ternyata rata betul, Pak. Kok rata banget, nggak ditinggiin? Ya, dia yakinnya rata aja, biarin aja, Pak. Kalau ada yang ditinggiin sudah, tapi jangan berlebihan, lebih dari 1 jengkal, tidak demikian. Nah, demikian ya Mas sekalian. Kemudian yang berikutnya ada lagi jamaah dimuliakan oleh Allah, ya dianjurkan, ini anjuran saja. Kuburan tersebut itu disiram air, dan ini adalah hal yang dianjurkan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Jadi bahwasannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiram dengan air. Jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiram dengan air. Ya kalau memang bawa air silakan, kalau enggak ya tidak mengapa juga. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, setelah dikubur, pertanyaannya jamaah sekalian, ya kan tadi kan tidak boleh ditinggikan. Udah ditinggikan tapi tidak lebih dari 1 jengkal. Nah, itu tidak dilarang jamaah sekalian. Kemudian setelah kuburan itu selesai, apa yang harus dilakukan jamaah sekalian? Ya doakan.
Didoakan jamaah sekalian. Sunnahnya bagi para pentakziah itu berdoa, dan kalau di dalam hadis doanya sebenarnya masing-masing, Pak. Masing-masing doa baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Karena doa menghadap kiblat itu tidak wajib, hanya anjuran saja. Jadi doa sudah nggak apa-apa, yang penting doanya kepada Allah. Angkat tangan doa untuk jenazah, doanya khusus buat jenazah. Karena Nabi ketika selesai menguburkan jenazah, Nabi kita SAW bersabda, selesai nih Pak, istaghfiru li akhikum was'alu ya lahus sabat fa innahul ana yus'al. Jadi mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintalah kepada Allah untuk dia keteguhan hati agar bisa menjawab pertanyaan kubur, karena dia sekarang akan ditanya, kata Nabi. Berarti cara doanya singkat Pak, ya mungkin baca pujian dulu pada Allah, habis itu sholawat gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu fi qabrihi bil qawli tsabit wa anta arhamur rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Selesai Pak. Atau pakai bahasa Indonesia juga tidak mengapa, karena tidak syarat pakai bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia ya Allah, teguhkanlah ya dirinya agar bisa menjawab pertanyaan kubur. Boleh Pak, nggak apa-apa. Karena orang beriman itu kata Allah gimana? Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, menguatkan orang beriman dengan ucapan yang teguh, maksudnya la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Artinya orang beriman di dunia itu bisa selalu diberi ilham oleh Allah membaca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di akhirat pun demikian Pak. Di akhirat itu maknanya adalah ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, ini penting juga Pak. Ini adalah hak saudara kita terakhir sebelum kita meninggalkannya. Ya, doakan Pak. Misalnya kalau nggak hafal ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu sunnahnya doa itu pas itu saat itu sendiri-sendiri. Ya sekali-kali nggak apa-apa lah untuk melakukan doa rame-rame. Artinya satu orang doa, yang lain ngamini karena memang nggak hafal. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Yang penting kita tahu sunnahnya itu tidak baca di komando diamini begitu, tapi bacanya masing-masing. Nah, demikian ya Pak sekalian. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Apa sunnah dilakukan? Para pentakziah sebelum pergi, jemaah sekalian, itu disunnahkan jemaah sekalian untuk itu loh Pak, bukan tabur bunga, jadi menabur tanah yang ada. Jadi disunahkan untuk menaburkan tanah yang ada jemaah sekalian setelah selesai. Ya, setelah selesai. Itu kalau memang bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pulang saja. Karena orang bergiliran untuk menabur, maka saat itu ya tidak mengapa. Karena ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan lainnya, dijelaskan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyolati jenazah. Ya, Rasulullah SAW menyolati jenazah. Kemudian beliau mendatangi mayit, ya mendatangi kuburannya itu jamaah sekalian. Kemudian beliau menaburkan di atas kuburan tersebut dengan tanah yang sisa itu Pak, dengan tanah yang sisa dari arah kepalanya, dari arah kepala ke kaki 3 kali. Diambil lagi tanah, taburkan dari arah kepala ke kaki dan sebagainya. Kata ulama, wazalika aqwa izzatan wa ibratan. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa menguatkan ya nasihat, lebih kuat di dalam nasihat dan mengambil pelajaran bahwasanya saya nanti akan seperti ini juga. Begitu ya Mas sekalian. Kan lebih dekat itu Pak. Ketika dia menaburkan tanah itu kan lebih dekat itu Pak. Nah, itu akan lebih kuat dalam dalam masuk ke dalam hati kita Pak. Jadi akan lebih kuat di hati kita bahwasanya kita akan seperti dia.
Ya tinggal nunggu saja. Saya cuma hanya diberi waktu saja oleh Allah. Nah dari sini saya akan berusaha sebaik mungkin bertobat kepada Allah, kemudian beramal sholih, menghindarkan maksiat, karena jangan sampai dalam kondisi saya seperti ini saya belum tobat. Udah akhirnya habis itu pulang Pak. Baik insya Allah keimanan kita, semangat kita dalam akhirat, dan juga semangat juga dalam meninggalkan maksiat. Tobat gak ditunda-tunda dan sebagainya. Jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita seperti itu boleh nggak? Ya misalnya namanya kan ada kuburan Pak. Ada kuburan, terkadang juga kuburan itu kalau sudah lama itu rata Pak. Tanda apa yang bisa kita pergunakan agar tempat itu diketahui sebagai kuburan? Nah ternyata Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menandai kuburan tapi dengan batu Pak. Jadi Nabi menandai kuburan dengan batu atau semisal batu. Kayu juga boleh Pak. Kayu boleh Pak. Kayu yang dibelah gitu ditandai itu boleh Pak. Jadi seperti itu tujuannya apa? Kuburan dilakukan seperti itu ya tujuannya supaya diketahui sebagai kuburan sehingga nanti dimuliakan, dihormati, tidak dihinakan. Sebab kalau orang tidak tahu Pak itu kuburan, maka saat itu orang akan sembarangan di situ, ngencing di situ, duduk di situ Pak, tiduran di situ, naudzubillah. Jadi diberi tanda. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah mengubur sahabat Nabi Utsman bin Maz'un, ya beliau ya meletakkan batu besar di kuburan saudaraku kata Nabi. Jadi ata'allamu biha qabra akhi. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi saya memberi tanda dengan batu ini kuburan saudara saya. Jadi boleh jamaah sekalian. Pertanyaannya, setelah dikasih tanda terus pakai batu nisan boleh Pak? Nggak apa-apa. Tapi masalahnya dilarang oleh Nabi SAW untuk ditulisin. Jadi dilarang jamaah sekalian oleh Nabi kita SAW untuk nulis batu atau tanda tersebut. Itu Pak. Cuma para ulama, ya banyak ulama menganggap larangan tersebut hanya larangan makruh, tidak sampai derajat haram. Ya tapi kalau kita, saya pribadi gitu ya, kalau saya dulu memang dapat pelajaran dari LDI itu, ya tidak ditulis Pak, memang nggak ditulis sama sekali. Ya saya juga sampai sekarang berpendapat demikian, dan itu memang, tapi tidak mengingkari keras kepada orang yang menulis, karena memang larangan tersebut tidak sampai derajat yang haram. Ya jadi demikian. Apalagi di kuburan tertentu Pak, harus ada tandanya jemaah sekalian. Paling nggak tulisan nomor kayak gitu, tulisan apa gitu, jadi untuk bisa diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang bisa tidak ditulis itu lebih baik, karena ada larangan jamaah sekalian Nabi menulis di atas apalagi apabila kuburan itu ditulis-tulis. Itu yang melarang Nabi Pak. Jadi larangan untuk kuburan itu banyak Pak. Di antaranya kuburan tidak boleh ditinggikan lebih dari 1 jengkal tadi Pak. Nggak boleh disemen di atasnya Pak. Jangan disemen. Antum kalau melihat kuburan yang syar'i itu Pak, Pondok Ranggon gitu, nggak disemen itu Pak. Pinggirannya itu nggak disemen, hanya ditinggikan nggak lebih dari 1 jengkal, kemudian dipasang rumput Jepang, nggak apa-apa, atau ditanemin tumbuhin rumput Jepang itu, atau rumput gajah mini, alang-alang juga boleh, terserah antum dah. Itu nggak dilarang insya Allah itu. Itu boleh ya Mas, karena tidak ada hadis larangannya, boleh. Seperti itu kuburan yang benar itu. Jadi nggak usah pakai yang namanya di semen. Kemudian nggak boleh dibikin bangunan di atas kuburan, jangan. Nggak boleh juga jemaah sekalian dibuat kubah juga, jangan. Itu larangan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kuburan itu dilihat oleh orang awam itu seperti masjid, ternyata di situ kuburan Pak. Nah, itu banyak Pak di negeri-negeri Islam tuh. Kaum-kaum tasawuf yang pemuja kuburan itu seperti itu Pak. Menjadikan kuburan tempat dia berdoa. Dia lebih suka ke kuburan kalau berdoa agar bisa lebih dikabulkan daripada ke rumah Allah, ke masjid.
Banyak seperti itu ya Mas sekalian. Dan di Turki juga sama Pak. Makanya kalau antum mau sholat di Turki itu hendaknya lihat dulu. Ini bangunan kayak kubu, kayak masjid. Nah, sholat di situ, situ ternyata kuburan Pak. Jangan sholat di situ ya Mas sekalian. Tidak boleh gitu ya. Jadi demikian. Kemudian kuburan nggak boleh juga didudukin Pak. Dilarang oleh Nabi kita SAW duduk di kuburan. Dan perilaku banyak dari saudara-saudara kita yang tidak ngerti, sambil nunggu pemakaman dia ngubur, dia Mas sekalian apa? Dia duduk di kuburan yang lain Pak. Itu adalah kemungkaran. Dosa itu Pak, tidak boleh. Karena Nabi kita SAW bersabda, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Jadi pas lagi sholat depannya kuburan, langsung lihat gitu Pak. Atau pas di depannya, jangan. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Jangan duduk di atas kuburan, itu larangan Nabi. Bahkan Nabi kita SAW dalam hadis yang lain pernah mengatakan bahwasannya seandainya ada api, ada bara api Pak, yang panas merah bara api, habis dari pembakaran tuh bara api itu menyentuh baju kita Pak, sampai nembus ke kulit kita, itu lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Jangan duduk di kuburan Pak, karena pahala menguburkan jenazah itu besar. Satu kirot Pak, satu kirot itu adalah sama seperti gunung Uhud. Karena pahalanya besar satu kirot, maka satu sabar berdiri, duduk. Jangan duduk boleh Pak, tapi jangan pas di bawahnya itu kuburan. Boleh Pak, karena Nabi kita SAW pernah dan para sahabat ketika datang ke kuburan, bawa jenazah, ternyata belum digali. Udah akhirnya sambil nunggu ngapain Pak? Ya sudah, para sahabat duduk, tapi tidak di pas kuburan. Kalau misalnya dalam suatu pemakaman di situ belum ada kuburan, nggak apa-apa duduk di situ. Tapi kalau pas duduk di situ, udah ada nisannya, di situ ada ini, duduk di situ tidak boleh jemaah sekalian. Begitu juga dilarang kuburan diinjak-injak. Antum kalau mau melewati kuburan yang akan kita tuju Pak, jangan menginjak kuburan, tidak boleh. Ya seperti itu ya maksudnya. Jadi harus ke sampingnya. Harus ke sampingnya, kecuali kalau memang kita sulit untuk ke sana melainkan dengan menginjak, ya menginjak sebagian tapi jangan yang lain. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Apalagi jamaah sekalian, kuburan ya intinya itulah kuburan. Ya perilaku kita terhadap kuburan itu sebenarnya banyak. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah ajaran dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya, boleh nggak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah menguburkan dalam satu lubang lebih dari satu orang? Jadi kata ulama, kalau memang dalam kondisi darurat, kondisi banyak jenazah, diperbolehkan jamaah sekalian mengubur 2 orang atau lebih dalam satu kuburan, dalam satu lubang. Boleh jamaah sekalian, karena jamaah yang dimana. Jadi adapun dalil seperti itu pernah diamalkan di zaman Nabi berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, An-Nasai dan lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'ur rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menghimpun atau mengumpulkan 2 orang, 2 korban perang Uhud, 2 korban perang Uhud, 2 korban mati syahid perang Uhud dalam satu kafan Pak. Bisa dibayangkan nggak Pak? Satu kafan buat berdua. Yang berarti otomatis kalau satu kafan berdua, satu lubang nggak jemaah sekalian? Satu lubang. Ya seperti itu Pak. Jadi didempet begitu jemaah sekalian. Ya mungkin ya bukan berarti tubuh ketemu tubuh, enggak. Bisa jadi mungkin ada penghalang yang lain gitu ya. Jadi demikian. Karena memang saat itu kondisi kaum muslimin masih belum kaya. Ya korbannya banyak, kaum muslimin belum kaya, dan juga kafannya juga nggak banyak. Ada sahabat Nabi pas lagi perang Uhud jamaah sekalian, namanya Mus'ab bin Umair. Ini yang membuka dakwah pertama kali di Madinah Pak. Beliau wafat
radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair karena kainnya kurang Pak, kalau dia tidak digabung dengan yang lain. Karena kainnya kurang untuk nutupin kaki, kepalanya nongol. Ditutupin kepala, kakinya nongol. Ya sudah, kata Nabi apa? Tutup saja kakinya. Ghottu ra'sahu. Tutupi kepalanya, maaf. Tutupi kepalanya, adapun kakinya ditutup dengan apa Pak? Kakinya juga harus ditutup. Nah, tutup dengan apa jamaah sekalian? Dengan rumput ilalang. Jadi rumput ilalang yang dianyam, habis itu nanti untuk menutupi kakinya, seperti itu jamaah sekalian. Ya seperti kita itu kayaknya hina Pak, tapi itu mulia Pak. Itu orang mulia jamaah sekalian. Tidaklah penduduk Madinah itu melakukan amal solih, ya karena melainkan Mus'ab bin Umair mendapatkan apa? Jariyah, pahala kiriman jariyah dari orang-orang Madinah yang pernah didakwahkan. Nabi seperti itu. Kemudian Nabi saat menghimpun 2 orang dari korban perang Uhud, Nabi bersabda gini Pak, ayyuhum aktsaru akhdhan bil Quran. Mana di antara mereka berdua ini yang paling banyak hafalan Qurannya mana? Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Kalau Nabi diberitahu, oh ini Nabi, maka saat itu Nabi lebih memajukan dia. Nabi memajukan dia di lubang lahat, yang lahat itu. Jadi yang paling dekat dengan kiblat, Pak. Paling dekat dengan kiblat. Yang satunya di belakangnya. Sono kiblat misalnya, berarti dia yang paling dekat. Nah, artinya yang lebih Al-Qur'annya keluarkannya di belakangnya itu atau di lebih sedikit hafalannya, maka satu berada di belakangnya. Kemudian Nabi bersabda, "Ana syahidun 'ala haula'i yaumil qiyamah." Saya akan menjadi saksi bagi mereka nanti di hari kiamat. Saat itu Nabi menyuruh mereka dikubur dengan darah-darahnya, tidak dimandikan dan tidak disolati. Saking mulianya Pak. Saking mulianya nggak dimandikan, nggak disolatin, tapi dikafani. Dikafani Pak. Ya dikafani dengan kain seadanya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian boleh nggak mengubur wanita dengan pria? Mengubur wanita dengan pria boleh nggak jamaah sekalian? Jawabannya adalah boleh kalau darurat. Sekali lagi boleh kalau darurat. Ada riwayat jamaah sekalian dari Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Musannafnya. Dari Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Annahu kana idza dafana ar-rijala wan nisaa jami'an yaj'alur rajula fil qabri mimma yalil qiblah. Wa yaj'alul mar'ata wara'ahu fil qabri. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Wasilah bin Asqa kalau dia mengubur laki-laki dan perempuan semuanya dikubur dalam satu lahat, maka saat itu dia menjadikan laki-laki lebih dekat dengan kiblat, perempuannya di belakang. Apalagi kalau saudara-saudara kita di Palestina, udah dibikin kuburan satu saja, lubang satu, ya lubangnya satu. Habis itu kalau korbannya laki-laki dan perempuan, laki-laki paling depan kiblat, laki-laki. Habis itu anak kecil, perempuan di belakang. Udah kayak sholat aja mirip Pak, seperti itu. Jadi anak laki-laki, anak-anak kecil laki-laki di belakangnya orang-orang dewasa. Yang paling depan adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Dan yang terbelakang itu adalah perempuan. Cuman masalahnya kalau kuburan seperti itu tidak ideal. Berarti saat itu mereka saat dipendam itu Pak, jemaah sekalian, itu langsung menyentuh tanah. Ya memang sulit ketika itu jemaah, dan itu tidak mengapa, nggak masalah jemaah sekalian. Ya, jadi seperti itu. Intinya kita jemaah sekalian, apalagi kalau di zaman sekarang, ya udah kuburan itu sempit Pak, apalagi Jakarta Pak. Sehingga ada satu kuburan, satu lubang itu berisi 3 Pak. Bisa Pak. 3 keluarga semua Pak. 3 keluarga semua. Ya tidak mengapa. Dan kita sebagai orang yang beriman, modal kita takwa saja. Dan kita gak usah memikirkan kuburan di Jakarta itu banyak, nanti saya dikubur di mana ya. Itu kadang godaan setan ada di situ Pak. Kita memikirkan sesuatu yang gak penting, tapi kita meninggalkan yang jauh lebih penting dibandingkan itu. Ya sudah, kita mikirin gimana kita mati enak, gimana kita bisa mati husnul khotimah, gitu saja Pak.
Ya kita harus mikir, kita sholat berjamaah saja malas Pak ke masjid. Untuk ngaji aja susah. Untuk beramal ibadah itu sedekah masih pelit Pak. Apakah kita saat itu mikir? Habis itu kita mikir, kita kuburan di mana ya? Nggak perlu jamaah sekalian, nggak perlu. Yang kita pikirin adalah gimana caranya kita mati enak. Yang jelas kita pasti dikubur oleh orang yang masih hidup di kuburan kaum muslimin. Pokoknya begitu Pak. Itu udah pasti insya Allah. Entah itu dekat dengan rumah kita maupun jauh, nggak masalah. Bagi kita mau dikubur di mana aja nggak masalah. Dan bagi orang beriman, walaupun tidak menginginkan mati dalam kondisi mengenaskan, tapi bagi kita yang paling penting adalah sekarang apa yang harus kita lakukan selesai ya Mas sekalian. Ya adapun Allah matikan kita dengan cara apa itu terserah Allah, walaupun kita selalu meminta afiah, keselamatan dari musibah. Kita pengen mati dalam kondisi ya mungkin tidak terkena musibah, ya mati dalam keadaan bertobat, dalam keadaan ibadah langsung meninggal. Maunya begitu Pak. Nah, itu usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu ya Mas sekalian. Pada dasarnya intinya mengubur antara laki-laki dan perempuan itu tidak disukai. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, saya tidak suka laki-laki dan perempuan dikubur bersamaan. Tapi kalau darurat dan nggak ada jalan lagi, maka ya tidak mengapa. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang fikih masalah takziah. Apa itu takziah? Kapan kita takziah? Berapa lama kita takziah? Apa saja yang kita lakukan dalam takziah? Apa saja yang dilarang dan dibenci saat takziah? Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya, monggo. Silakan Pak. Jadi kalau memakam, menguburkan itu kan menghadap kiblat. Nggih. Di sebelah kanan coba saja. Apa dimiringkan ke kanan? Miring sebelah kanan. Jadi kira-kira begini kalau di kepala Pak saja. Kepalanya ke arah, kalau di Indonesia itu kepalanya di arah utara. Ya, berarti posisinya begini Pak. Nggih. Karena kan kiblat. Nggih. Nah, tadi Jadi bukan dibalik miring kiri. ya, begini kan ya. Ah. Nah, tadi dikatakan menguburkannya dari arah kaki. Berarti begini Pak saja. Iya, naruhnya. Ya, seperti itu sunnahnya begitu. Terus mengenai menabur bunga gimana Pak? Baik, menabur bunga. Memang ada ulama dari mazhab Asy-Syafi'i mengatakan menabur bunga itu tidak mengapa. Tapi wallahu a'lam sunnah itu menabur tanah, Pak. Menabur tanah, bukan menabur bunga. Nah, saya punya pendapat bahwasanya hal itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan dilakukan, Pak. Kalau saya pribadi, saya milih pendapat tidak dilakukan karena itu adalah termasuk budaya dari non-muslim. Ya, tidak Buddha. Dan perlu diingat, yang bermanfaat bagi kita dan mayit itu adalah bukan bunga, tapi sunnah kita melaksanakan hal itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya, dengan tabur ini saja. Jadi jangan sampai tabur Jangan sampai tabur tanah atau pasir itu atau tanah ya. Tanah itu tidak dilakukan, namun ternyata yang dilakukan adalah tabur bunga. Jadi tidak bisa disamakan antara tabur bunga dengan tabur tabur tanah itu tadi ya. Jadi demikian. Demikian jemaah sekalian. Dan bagi orang yang beriman, ketika kita telat ngubur, ya kita doa saja. Kita doa dan itulah yang terbaik. Jadi yang bermanfaat bagi mayit, satu itu yang diinginkan oleh mayit ya Mas kan adalah doa orang yang mengantar itu. Adapun kita membawa karangan bunga itu tidak faedah bagi dia. Itu bisa jadi mungkin kita bawa karangan bunga ke rumah yang berbunga, itu hanya sebagai bentuk takziah. Itu takziah model masa kini. Pertanyaannya boleh nggak begitu? Boleh insya Allah. Seperti nanti kita akan bahas. Boleh nggak apa-apa, nggak dilarang. Ya, nggak dilarang. Tapi itu adalah takziah dan tidak bermanfaat sama sekali bagi siapa? Bagi mayit. Takziah itu berarti menghibur maknanya, menghibur kepada keluarga yang berduka. Tapi sekali lagi tidak berfaedah sama sekali bagi mayit. Dan bagi kita yang terbaik adalah takziah itu berdoa untuk si mayit dan juga menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan itu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz
itu menganggap ya, di antara bid'ah di zaman sekarang adalah menabur bunga. Dikarenakan itu tidak ada di zaman Nabi, para salafus soleh dan sebagainya. Itu adalah budaya ikut-ikutan, budaya taklid buta dengan orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Nggih lagi. Mengenai memberi kesaksian mengenai kebaikan mayit gimana Pak? Ya baik Pak. Memberi persaksian baik atau buruk bagi mayit itu adalah hal yang sudah lumrah Pak, sudah akan terucap ya, akan terucap jemaah sekalian di kalangan orang-orang yang masih hidup yang mengenal jenazah tersebut. Tapi kalau Jadi nggak perlu digerakkan gitu. Bapak itu meninggal ya, ibu itu meninggal ya Allah, dia baik sekali sama saya. Sedih saya. Setiap hari dia kalau ketemu ya Allah senyum, ngucapin salam ke saya ya Allah, ke kita semua, ke tetangga-tetangga. Ya Allah kita kehilangan dia. Masya Allah, berarti persaksian baik Pak. Kalau ada orang yang disaksikan baik, dipuji kebaikannya, maka saat itu insya Allah dia surga Pak. Nabi ngomong wajabat lahul jannah. Kalau ada orang yang disaksikan buruk, maka dia neraka Pak. Dia meninggal ya, alhamdulillah. Kita beristirahat dari keburukan dia Pak. Setiap hari kita terganggu terus dengan dia. Terganggu nggak? Kalau nggak dengan mulutnya, kita diganggu dengan perbuatannya. Kita nggak bisa tidur nyenyak kalau ada dia, rame mulu. Alhamdulillah dia meninggal. Walaupun muslim ada yang begitu Pak. Ya nggak bisa dihindari Pak, itu kejujuran. Kejujuran gitu ya. Ya jadi seperti itu. Gembong narkoba meninggal dia, alhamdulillah negeri ini istirahat sementara gitu, alhamdulillah dari orang. Itu berarti orang seperti itu alamat neraka, maksudnya terancam neraka. Kita nggak boleh vonis dia neraka Pak, nggak boleh kalau dia muslim Pak ya, nggak boleh. Kita hanya alhamdulillah saja, sudah selesai itu. Kalau Nabi bilang dia wajib masuk neraka, maksudnya adalah ancaman neraka. Nggak boleh kita vonis orang neraka. Nggak boleh, karena bisa jadi dia punya kebaikan lain yang menghapus dosa-dosa dia dan akhirnya nggak jadi masuk neraka Pak. Jadi demikian. Jadi seperti itu kata para ulama. Jadi tidak tidak digerakkan gimana nih Bapak Ibu, kita saksikan baik-baik, nggak perlu begitu Pak. Jadi habis sholatin jenazah atau sebelum menyolatin jenazah sudah ngingetin saja bahwasannya jenazah meninggal sudah umur sekian. Kalau ada yang merasa memiliki sangkutan hutang, piutang dan janji, silakan datang kepada kami keluarga jenazah. Begitu saja Pak. Dan mohon maaf kalau jenazah masih memiliki salah, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sebelum meninggal. Ini pesan dari jenazah kepada saya agar meminta maaf kepada Bapak Ibu yang pernah. Begitu Pak, gitu saja sampaikan. Dan gak usah digini, kita saksikan jenazah ini baik. Padahal yang ngomong baik itu bisa jadi nggak tahu sama sekali Pak. Kalau saya pribadi kalau mendatangi gitu saya diam aja, nggak tahu Pak. Dan walaupun saya tahu saya nggak ngomong, sebab saya sendiri akan ngomong di tempat lain atau di kesempatan lain. Saya bahwasanya dia baik atau tidak baik. Ya Allah dia rajin ke masjid. Dia selalu senyum. Nah begitu Pak, makanya kita tebar pesona dengan saudara-saudara kita. Walaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat apa untuk saudara kita, sudah senyum saja nyenengin dia aja Mas sekalian. Nggak bisa menyenangkan saudara kita dengan harta, ya senangkan dengan senyum kita, salam kita. Ini kalau bisa jamaah-jamaah sini terbiasa Pak. Assalamualaikum. Nanti akan terwujud saling mencintai satu dengan yang lain. Begitu jemaah sekalian, senyum, ketemu dan lain-lain. Udah walaupun ketemunya pas lagi sholat, inilah hikmahnya kita sering sholat. Kalau masjid ini tidak diramaikan dengan sholat, apa yang terjadi apa? Udah nggak saling kenal antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Ada lagi, monggo. Oh silakan Pak. Sering terjadi itu Pak ya di masyarakat kita mengenai azan dan qomat pada saat pemakaman. Ya,
Masalah azan dan iqamah pas lagi pemakaman ini juga hal yang para ulama berbeda pendapat. Kalau ajaran mayoritas ulama itu tidak ada azan dan iqamah dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, bahkan mazhab Maliki, Imam Malik itu membenci banget, Pak. Kemudian dari mazhab Hambali, Pak. Ini setahu saya ini adalah hanya mazhab dari Asy-Syafi'i di negeri kita dan juga Asy-Syafi'i di negeri. Memang dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i itu memang ada, Pak. Jadi nggak pokoknya mazhab Asy-Syafi'i saja, baik di negeri kita, Malaysia dan lainnya. Jadi nggak heran negeri-negeri yang pas lagi ngubur itu situ ada azan, berarti mazhab Asy-Syafi'i. Seperti Indonesia, Malaysia, pokoknya Asia Tenggara nih, Pak. Kemudian di Suriah, di mana lagi yang Suriah, di Yordania juga, Pak. Itu kemudian di Yaman, Pak. Di Yaman itu mazhabnya Asy-Syafi'i, itu ada azan. Nah, sikap kita gimana, Pak? Karena ini perbedaan yang tidak prinsip. Mereka dalam kitab ulama, dan itu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i juga. Karena mereka melihat dalil itu tidak hanya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dari qiyas. Itu dari qiyas. Qiyas itu gimana, Pak? Sebagaimana, ini qiyasnya gini, analoginya. Bayi saat baru lahir gimana, Pak? Diadzanin, Pak, ya? Jadi sebagaimana bayi yang baru lahir, orang yang baru memulai kehidupan di dunia itu diadzani. Maka seperti itu pula di akhir hayatnya. Dan juga mungkin dalil mereka yang lain. Ala kulli hal, intinya kalau itu dari ulama, apabila salah di hadapan Allah dapat pahala 1. Termasuk orang-orang yang ikuti mazhab itu dapat pahala 1. Adapun yang misalnya benar, maka dapat pahala 2. Nah, mayoritas ulama tidak berpendapat demikian karena apa? Karena memang nggak ada ajarannya. Azan itu hanya untuk sholat saja. Jadi tidak dengan azan dan iqamah itu hanya untuk sholat saja, tapi tidak untuk yang lain. Nah, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu agak longgar, Pak. Tidak hanya mengubur itu, Pak. Tidak hanya mengubur apa? Mengubur jenazah. Tapi dalam kondisi musibah-musibah itu dianjurkan azan, bukan sunnah, Pak. Dianjurkan azan. Kayak mengalami kondisi apa aja, Mas sekalian? Gempa bumi, ada azannya. Tujuannya supaya Allah apa? Ya Allah ya berharap ini. Kayak ada angin ribut, azan. Begitu ya, Mas. Itu dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ulama. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Mereka dapat begitu, pendapat begitu bukan ngambil dari tong sampah atau dari jalanan, enggak. Mereka juga ada dasar dalil, walaupun kita mungkin nggak sepakat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang buruk dan jadinya maksiat itu kalau kita berantem, bertengkar. Kalau saya pribadi, kalau ada yang begitu sudah silakan aja. Saya tetap nungguin prosesi pemakaman sampai selesai, habis itu doain, pulang, selesai. Itu saudara kita juga. Jadi demikian. Simpel, Pak, ya, enak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi enggak. Dia berpegang teguh pada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi berkali-kali ngubur jenazah tidak ada azan, itu yang terbaik. Wa khairul hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menghormati juga pada ulama-ulama yang berpendapat adanya azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Begitu, Bapak. Ada lagi? Silakan, Pak Doni, barangkali. Belum. Silakan, Pak. Di mana? Oh. Tentang masalah masjid yang ada kuburan, kita dilarang, Pak. Salat menghadap kuburan tadi, Pak, ya. Latus. Yang ada kuburan. Kalau kuburan itu berada di dalam masjid, kita jangan sholat di situ. Karena itu adalah dilarang. Nah, gitu ya. Adapun masalah sah dan tidaknya orang sholat di situ, itu ulama beda pendapat. Tapi itu termasuk yang dilarang. Nah, kalau kuburannya di teras, di parkiran, nggak apa-apa, boleh, Pak. Jadi demikian. Tapi kan ada kuburan yang di dalam, Pak, ya. Seperti daerah Gelodok itu. Hah? Ini nih, kalau di sini nih ada nih daerah Kelapa Dua Wetan itu. Tapi di parkiran, Pak, ya. Nah, di parkiran itu nggak apa-apa itu.
Tapi kalau misalnya kuburannya di dalam masjid, entah di belakang atau di depan atau bahkan di enggak, jangan Pak. Jadi seperti itu. Itu lebih baik. Kecuali kalau di depan kuburannya tapi sudah terhalang dengan jalan, ada jalan diselingi dengan jalan, habis itu dengan tembok masjidnya, maka nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita sholat menghadap kuburan, karena kita sholat menghadap kiblat. Sampai seperti itu, kenapa kita dilarang sholat menghadap kuburan? Untuk jamaah sekalian, untuk menghindari jalan-jalan menuju kesyirikan, sebab-sebab menuju kesyirikan. Karena itulah yang disebut sadduz dzari'ah, menutup pintu dan jalan menuju kesyirikan. Ya, jadi seperti itu. Bukan itu syirik, tapi jalan menuju kesyirikan. Wallahu a'lam. Jadi ketika syirik itu dilarang, maka saat itu hal-hal yang mendekati kesyirikan juga dilarang. Jangan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghindari mengkultuskan orang yang dikuburkan itu. Jangan dikultus, enggak ada kultusan gitu. Ya, bahkan kuburan Nabi SAW juga Nabi tidak ingin dikultuskan. Yang ngomong Nabi sendiri. Nabi doa, Pak. Nabi doa, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Hadisnya sahih, Pak. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai id, tempat yang berkali-kali dikunjungi bolak-balik. Nabi nggak pengen kuburannya itu dikultuskan. Nah, sehendaknya kuburan cucu-cucunya Nabi juga begitu hendaknya. Mengambil apa petunjuk dari kakeknya, harusnya begitu. Namun ternyata banyak cucu-cucunya itu mengingkari atau menyelisih ajaran kakeknya, jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mereka semua. Ya, wallahu a'lam demikian. Cukup jamaah sekalian? Ada pertanyaan? Terakhir, Pak Dani. Salat jenazah di kuburan itu kalau dikubur atau dimakamkan wanita pria dan rasul yang lahat, pada posisi kita di tengah atau di? Oh, baik. Kalau dalam kuburan jenazah, di situ ada 2 jenazah ya. Dalam satu lubang ada 2. Posisi kita di mana? Apakah di kepala atau di mana? Apakah di kepalanya gitu, di arah kepalanya, lurus kepala, atau di tengah? Ya kita milih di kepala boleh, di tengah juga nggak apa-apa. Karena itu adalah tidak syarat sholat kita diterima atau tidak. Jadi tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ya kita bisa. Ya kalau saya milih kalau ketika itu diurus kepala, karena melihat yang paling depan itu adalah laki-laki. Ya demikian. Seandainya perempuan juga gimana, di tengah, ya nggak apa-apa juga. Yang jelas kita sudah menyolat. Jadi gini maksudnya yang tanya beliau itu, Pak. Kalau kita datang mau takziah ternyata pengen nyolati telat, gitu Pak ya. Udah kita datang sudah dikubur. Ya sudah kita minta tunjukkan saya kuburannya. Jadi kita wudhu dulu, sholat jenazah di situ Pak. Karena Nabi kita SAW juga pernah sholat demikian. Ya, sholat di atas kuburan. Ya doa. Tata cara sholatnya seperti jenazah yang hadir. Sama aja mas sekalian. Habis itu kita sholat dengan takbir 4 kali tanpa ruku dan sujud, selesai. Lalu pertanyaan, kok boleh sholat di kuburan, menghadap kuburan? Katanya nggak boleh gitu tadi ya. Nah yang nggak boleh adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sholat biasa, tapi sholat jenazah pengecualian. Gitu aja mas sekalian ya. Nah, bikin badan cukup. Mas, mana-mananya Mas? Cukup ya. Baik, itulah jamaah sekalian kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi hari kita ya sepanjang hari, karena kita memulainya dengan kebaikan, dengan kajian, dengan zikir kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita tambahan iman dan takwa dengan kita mempelajari bekal menuju kematian. Dan semoga kalau Allah ya berikan kita amanah untuk bisa mengurus jenazah saudara kita, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mengerti tentang tata cara mengubur jenazah. Ya ada kekurangannya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.